Chunui Chin Oi Thi Siung Chi Moi Mun Song Kamun Coot. Selamat pagi saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus dan keluarga yang berduka. Sika kinto oi khoi siu sika Gipa ya, kita akan memulai kebaktian pemakaman. Yang pertama-tama adalah doa teduh. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Yesus berkata kepada Marta, "Aku adalah kebangkitan dan hidup. Dia yang percaya kepadaku walaupun dia sudah mati, dia akan hidup. Dan barang siapa yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan pernah mati. Percayakah engkau akan hal ini?" Jasu ka kikong, ngai he fu fat ngai he sang miang, ki sin ngai he bulun ki si het ki bai sang. Manin han sang ngai sin ngai ki jung jung jan jan bai si ni sin li kai fa mo. Sika loi khoi siu sika chi fi sika loi chong si he liu sip si we siko. Kita memuji Tuhan dengan pujian nomor 60. Muka dengan muka. Bila muka dengan muka, Ipe Chang. Bila muka dengan muka, jumpa Kristus Tuhanku, sukacitaku melimpah, Ia telah mati untukku. Nanti muka dengan muka, jumpa Kristus Tuhanku. Di dalam kemuliaannya aku pandang Tuhanku. Masih kabur pandanganku, belum tersingkap tabirnya, namun hari kemuliaan pasti tiba segera. Nanti muka dengan muka, jumpa Kristus Tuhanku. Di dalam kemuliaannya aku pandang Tuhanku. Nanti muka dengan muka, pasti aku mengenal Tuhan Yesus penebusku, pengasihku yang kekal. Nanti muka dengan muka, jumpa Kristus Tuhanku. Di dalam kemuliaannya aku pandang Tuhanku. Sikalai tokoh. Ngamun chai thian song tit fu ngai ten kam chia ni kin chau sin tai liang ngai ten to li kai phun mu hong loi kin pai ni loi chan min ni ngai ten kam chia ni ji kin tai ngai ten ai chi moi chai chu ja su ki tu chin mi hyong chi moi ki pu ni tai chon thian ka kin chau sin ngai ten ai li chong ki kiu ni chu fu li kai chong li pai si to ni kai miang tet jung jau. Bapa kami di surga, kami datang mengucap terima kasih pada Engkau karena semasa hidupnya almarhumah, yaitu ibu, saudari maupun keluarga dari yang berduka, baik itu mamanya, neneknya, athainya, kami mengucap syukur Engkau telah membawa beliau kembali ke pangkuan Abraham pada saat hari Minggu yang lalu. Dan kami percaya Bapa bahwa rohnya sudah ada di sorga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sekarang ya Bapa, kami mau memakamkan jenazahnya di sini untuk menantikan kedatangan Yesus kedua kali untuk membangkitkan dia dari kematian. Demikianlah ya Bapa, kami serahkan kebaktian ini supaya namamu dimuliakan, ditinggikan. Ampunilah dosa kami, dengan darah Tuhan Yesus hapuskanlah pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin.
Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang tadi sudah kita baca. Tuhan Yesus, dia berkata kepada Marta, "Aku adalah kebangkitan dan hidup. Dia yang percaya kepadaku, walaupun dia sudah mati, dia akan hidup." Ini adalah janji dari Tuhan Yesus bahwa barang siapa yang percaya pada Tuhan Yesus, walaupun dia sudah mati, seperti saudari kita di dalam Tuhan Yesus, ibu dari kalian, nenek dari kalian yang jenazahnya akan sebentar lagi kita kuburkan di sini. Tetapi rohnya pada saat dia menghembuskan napas yang terakhir pada hari Minggu sore, dia sudah dijemput oleh malaikat ke sorga. Mengapa begitu? Karena waktu dia masih bernapas, dia sudah percaya pada Tuhan Yesus. Chin mi hyong chi mo ya, hay nhị tên ame, nhị tên apo, nhị tên cái su me, nhị tên kanyong. Tong kỳ hành sang cái sự chết kỳ chỉ kinh相信耶稣。Cuma相信Yesus, nah jadi sih kami caknin, cuinin. Kenapa kita harus percaya Tuhan Yesus? Karena kita semua manusia adalah orang berdosa. Orang berdosa akibatnya satu hari pasti akan mati. Karena musuh orang berdosa adalah kematian. Tetapi Yesus yang adalah Allah, Chu Yesus Songti, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dia sudah lahir sebagai manusia. Kenapa Allah menjelma menjadi manusia? Cuma sina karena dia mau mewakili kamu dan saya. Ya, Tuhan Yesus dia sebagai Allah 100%, manusia 100%, dia tidak berdosa. Dia membuat ya dirinya menjadi manusia untuk mewakili kamu dan saya mati di atas kayu salib. Chu Yesus kilo itu si kihong, kihai 8% sin, kihai 8% yin, kihai thoi piao nyina, bisi ka kai chui sip si kahong si. Dia mewakili dosa kamu dan dosa saya mati di atas kayu salib. Nah, khususnya adalah dosa dari almarhumah ya Chin Mi Hyong. Ketika dia masih hidup, dia mendengarkan tentang Tuhan Yesus, dia percaya Tuhan Yesus, dan pada saat itu dia minta pengampunan dosa dengan Tuhan Yesus, semua dosanya sudah dihapus. Bagaimana cara menghapus dosa? Ya, yang pencuin engkau samin, bukan dengan amal, bukan dengan perbuatan baik, tetapi dengan darah Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus kemudian berkata, ayat 26, dan barang siapa yang masih hidup, yang percaya kepadaku, ia tidak akan mati sampai selama-lamanya. Nah, Chu Yesus kong nia hansangnya juga sin Yesus jung janjan si. Percayakah kamu akan hal ini? Nah, beliau sudah percaya semasa hidupnya kepada Tuhan Yesus, percaya akan 4 hal ya. Pertama, Tuhan Yesus sudah mati untuk dosa kita. Tuhan Yesus tidak ada dosa. Kita mati, kita nggak rela mati. Nggak ada yang rela keluarga kita mati. Kalau kita sakit, kita berobat. Tuhan Yesus rela loh. Kalau dia tak rela mati, Yesus nggak bisa mati. Yang kedua, kita mati karena kita dosa. Tuhan Yesus mati, dia bukan karena dosa. Karena dosa kamu dan saya. Yang ketiga, kalau kita mati, manusia dikalahkan maut, ditelan oleh maut. Nah, nyingkasi itu pun si mong tuna. Tapi Tuhan Yesus mati, dia menelan maut. Ya, kitun simong. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian. Kuburnya kosong. Ya, kalau kita punya uang, kita pergi ke Yerusalem, di situ ada gua batu, di situ ada kubur yang pernah Yesus pakai. Dia hanya memakai kubur itu selama 3 hari. Yesus punyin mai conga kisamnya daci. Pada hari Jumat dia disalib, dia mati, dikubur langsung. Hari Sabtu 2 hari, hari Minggu dia bangkit dari kematian. Makanya kalender kita setiap hari Minggu tanggalnya merah. Kenapa merah? Mengingat kebangkitan Yesus dari kematian. Semua manusia mati, siapapun dia, sudah dikubur, mayatnya, jenazahnya, abunya masih ada di bumi. Tapi kuburnya Yesus kosong. Kosong ya. Kalau kamu dan saya percaya Yesus, dosamu, dosaku dihapus. Ya, sehingga kita kalau mati, kita tidak takut mati. Karena kalau kita mati, kita sebut dalam Alkitab tidur. Gihesoimu. Cuma soimu nah. Bukan tidurnya 8 jam. Tapi tidur sampai Yesus datang kedua kali. Ya. Waktu Yesus datang kedua kali, dia akan dibangkitkan dengan tubuh mulia. Tidak seperti tubuh saat dia mati. Tubuh yang sakit, tubuh yang tua. Tapi waktu dia bangkit, seperti tubuhnya Yesus yang usianya 33,5 tahun. Tidak sakit lagi, tidak mati lagi, tidak bisa berdosa lagi. Itu yang paling penting ya. Jadi di sini pertanyaannya, percayakah engkau akan hal ini? Ya guys, himonga, songka,
Saya berharap keluarga yang berduka semuanya bisa percaya Yesus. Karena kita hidup di dunia yang terkutuk. Ya, ular dicabut kakinya. Ibu-ibu kalau hamil susah, melahirkan sakit, bahkan ada yang mati. Kutukan ketiga, laki-laki harus bekerja sampai berkeringat baru bisa memberikan nafkah pada dirinya dan keluarganya. Yang keempat, tanah sudah Tuhan kutuk. Punsong dicuan ayah. Di Taman Eden, Adam dan Hawa yang belum berdosa, tanahnya itu ya, semua yang kita makan itu nggak usah tanam, tumbuh sendiri. Tanya kintoa, naya begitu. Yang tumbuh semua adalah tumbuhan liar yang nggak bisa kita makan. Itu kutukan keempat. Ya, di dunia ini tidak ada bahagia. Kutukan kelima, setiap manusia harus mati. Tapi kalau kita mati, dua jalan. Satu, kalau percaya Yesus, dibawa malaikat ke surga. Kenapa? Karena dosanya sudah dihapus oleh darah Yesus. Kalau tidak mau percaya Yesus, mati apapun nggak bisa bawa. Hanya boleh bawa dosa. Dan kalau mau orang mati bawa dosa, malaikat langsung tangkap orang itu, dilempar ke neraka. Selama-lamanya nggak bisa keluar. Tuhan nggak mau kita ke sana. Ya, Chu Jasu ki moi sika hito fo hanga. Ki oi sika mai song tian tong. Sika kam chia chu a. Chen mi hyong ti xiong a, chin mi hyong ti xiong. Chi moi a ki ji kin xiong xin Jasu. Ngày hy mong song cá có gì ken cái hoi pongjong không? Bisa ikut teladan dia yang baik untuk sama-sama percaya Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami datang mengucap syukur karena Tuhan Yesus sudah menjadi juru selamat dunia, bahkan telah menjadi juru selamat dari saudari kami almarhumah ibu nenek buyut tercinta saudari Chin Mi Hyong. Dia sudah percaya Yesus semasa dia hidup. Kami berdoa untuk keluarga yang berduka dan seluruh handai taulan supaya mereka semua bisa tahu siapa Tuhan Yesus yang sudah mati untuk dosa kami, sudah dikubur, tetapi dia sudah bangkit dari kematian pada hari ketiga. Kiranya Roh Kudus bekerja dan keluarga yang berduka dan semua kami di sini bisa percaya pada Tuhan Yesus. Ya Bapa, ampunilah dosa kami, dengarkan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Selanjutnya, saya akan memakamkan jenazah dari saudari Chin Mi Hyong. Setelah Allah ya berkenan memanggil saudari Chin Mi Hyong ke pangkuan Abraham, maka kita di sini akan menguburkan ya tubuhnya. Ya, kenapa? Karena tubuh manusia terbuat dari tanah dan kembali ke tanah. Dan roh, di mana orang yang percaya Yesus, sudah dijemput oleh malaikat pada saat dia mengembuskan nafas terakhir. Di mana dia sekarang? Sudah ada di surga bersama-sama Tuhan Yesus. Sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dan dia akan dibangkitkan dari kematian, dan dia akan punya tubuh mulia. Bukan lagi umurnya 81, tapi 33,5 tahun seperti Tuhan Yesus. Tidak sakit lagi, ya, tidak tua lagi, tidak akan mati lagi. Yang paling penting tubuh mulia, tidak bisa berdosa lagi. Dengan demikian, saya makamkan dia di sini. Selanjutnya kita berdoa dengan doa penutup, dan nanti kita akan menaburkan bunga ya. Nah, kita berdoa. Ngomong cai tian song tit fu ngaten kam chia ni kin chao sin li kai chong ai li pai ji kin ban pit liao ngaten kau tho song ka si to ki ten neng kêu xiong xin giả su cho ki ten ko ni kiu chu ka li kai Chin Mi Hyong chi moi ki ten cái am me ki ten cái su me ki ten cái ka nyong ki ten cái a pho ki ten cái a thai ko ji chai kien mien. Bapa di sorga, pada saat ini kami bersyukur bahwa kebaktian pemakaman sudah berlangsung dengan lancar. Kami menyerahkan keluarga yang berduka supaya mereka semua bisa percaya pada Tuhan Yesus dan diberi hidup yang kekal. Sebentar lagi Bapa, kami akan meninggalkan tempat pemakaman. Setelah pemakaman ini selesai, pimpinlah kami, tibahkan kami ke rumah kami masing-masing dalam keadaan baik. Demikianlah ya Bapa, kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami yang berbunyi.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dilaksanakanlah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa teduh kebaktian pemakaman selesai. Acara selanjutnya adalah penaburan bunga. Oke. Diikuti oleh keluarga yang mau menabur bunga. Silakan. Ya. Dari mana? Dari sana ya, boleh. Ya, sebentar boleh. Nanti ada banyak tutup tanah baru tabur lagi. Perwakilan aja. Ya, perwakilan boleh. Perwakilan Ya, kamu, Jakob. ya silakan. Perwakilan sedikit, ya. Oke. Ya. Dah. Oke. Kamcia. Ada kami sana kita Dikit-dikit ya. Syarat ya.